Halo, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Marcelinus Alfian pada pembelajaran kita pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, alangkah baiknya sebagai umat beragama kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, dan tema 1, keberagaman bangsaku kelas 4. Anak-anak, Indonesia kaya akan keberagaman. Kain misalnya, yaitu terdapat kain songket, kain batik, dan kain ulos. Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan bangsa kita. Dan ini adalah contohnya. Ini adalah salah satu contoh gambar kain songket. Dan ini adalah gambar kain batik. Dan ini adalah contoh kain ulos. Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara kita menentukan sebuah gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah bacaan. Dan berikutnya adalah kita akan membacakan sebuah teks bacaan yang berjudul tentang Tari Kipas Pakarena. Ada yang tahu ini tari berasal dari provinsi apa? Iya, benar sekali. Ini adalah tarian Kipas Pakarena berasal dari Sulawesi Selatan. Dan kita akan membacakan teks bacaannya. Tari Kipas Pakarena. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisah berasal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino yaitu Bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup, seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari Kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur kita. Jadi itu tadi adalah teks bacaan, di mana kita akan nanti belajar di mana letak gagasan pokoknya, di mana letak gagasan pendukung. Jadi pengertian dari gagasan pokok adalah merupakan inti dari isi di dalam sebuah paragraf. Dan gagasan pokok itu biasanya terdapat di awal kalimat, di tengah, atau di akhir kalimat. Dan selanjutnya adalah pengertian dari gagasan pendukung, yaitu gagasan pendukung yang berisi informasi, uraian, dan contoh dari gagasan pokok itu sendiri. Jadi itu adalah pengertian dari gagasan pendukung. Sebagai contoh kita ambil dari paragraf 1. Jadi di paragraf 1 terdapat kalimat yang berisikan Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Itu
Kalimat satunya terdapat di paragraf 1. Dan berikutnya kalimat kedua di paragraf 1. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Jadi anak-anak, kalimat satu ini adalah gagasan pokok dan kalimat kedua adalah gagasan pendukung. Karena di kalimat pertama atau kalimat satu ini dia menjelaskan sesuai judul tentang Tari Kipas Pakarena yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Dan di kalimat kedua dia menjelaskan atau menguraikan tarian ini sudah ada sejak zaman kerajaan Goa, di mana tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Jadi seperti itu. Berikutnya, anak-anakku sekalian coba perhatikan gambar berikut. Kira-kira ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar sebuah sapu lidi. Pada umumnya sapu lidi digunakan untuk menyapu. Pertanyaannya, bisakah sebatang lidi untuk menyapu? Jawabannya tentu tidak. Karena lidi dapat digunakan untuk menyapu apabila terdiri atas beberapa puluh atau ratus batang lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Baru dia bisa digunakan untuk menyapu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan akan tercipta kekuatan yang besar. Ya, contohnya seperti kita mengikat satu persatu dari sebuah lidi tadi menjadi beberapa banyak sapu lidi, dari beberapa banyak batang lidi dijadikan satu, itu bisa digunakan untuk menjadi sapu, disebut dengan sapu lidi. Dan kekuatan besarnya yaitu bisa untuk membersihkan. Coba perhatikan, kalau misalnya sebuah lidi saja untuk menyapu otomatis akan sangat lama membersihkannya, bahkan mungkin tidak bisa untuk membersihkan sebuah halaman misalnya. Jadi dari perumpamaan itu bisa diartikan bahwa persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, melainkan lebih mengutamakan kepentingan umum. Jadi itu adalah contoh persatuan dan kesatuan. Dia otomatis akan lebih mengutamakan kepentingan umum. Berikutnya kita akan melihat beberapa contoh di mana sebuah sikap yang menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah hidup rukun dengan semua orang. Rukun artinya kita dapat ramah, misalnya tegur sapa, sopan santun, itu misalnya. Itu adalah hidup rukun dengan semua orang. Dan berikutnya saling menghargai, saling tolong menolong, toleransi antar umat beragama. Itu adalah sikap-sikap di mana kita menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan kita. Berikut Pak akan berikan contoh sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Jadi ini contoh yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Salah satunya adalah mengejek orang lain, tidak menghargai, bertengkar karena perbedaan pendapat, menghina suku dan agama orang lain. Itu adalah sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan kita terhadap orang lain. Jadi itu akan berdampak negatif. Tentu itu sangat merugikan. Yang pertama merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, sikap-sikap ini. Baik, sekian penjelasan